Jadi kalau lagi nggak bisa apa-apa, mau ini susah, mau itu susah, bahkan mau makan juga susah. Sampai saya bilang, Tuhan, hidup ini kok begini amat ya. Jadi saya datang ke kuburan, saya sembari nangis, saya bilang, Papa, saya bilang, enak aja. Saya lahir terus kamu mati, tinggalin saya. Saya tidak pernah takut punya cita-cita tinggi, Pak. Oh, iya. Walaupun keadaan tidak mau saat itu ya, rasanya tidak mendukung ya. Udah nggak ngedukung banget, gitu kan. Cuma saya nggak takut untuk mimpi. Gue mesti sekolah. Kita memberikan teladan, walaupun kita sebagai anak, memberikan contoh kepada orang tua supaya hidup yang benar tuh seperti ini loh. Karena kalau misalnya juga kita hanya seperti orang kelihatannya baik, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan karakter Kristus, itu yang menjadi cemooh. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom. Bertemu kembali dengan saya Denny Widya, CBC di podcast Menembus Waktu. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang melayani sebagai pendoa syafaat. Beliau praktisi di dunia bisnis juga dan melayani sebagai pendoa syafaat dari tim pendoa syafaat. Beliau seorang hamba Tuhan, pendeta yang Tuhan pakai untuk banyak berdoa bagi orang lain. Siapa bintang tamu pada hari ini, yaitu Bapak Pendeta Wi Yong Ham. Terima kasih Pak Yong Ham sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Di tengah-tengah kesibukan Bapak bersedia hadir dan kita bisa bincang-bincang Pak tentang kasih Tuhan, kairos Tuhan dalam hidup Bapak ya. Nah, Bapak bisa cerita Pak masa kecil Bapak, latar belakang Bapak supaya para penonton tahu nih ceritanya. Iya. Baik, sebelumnya saya ngucapin terima kasih Pak Denny sama-sama, untuk waktu yang diberikan kesempatan pada saya. Untuk malam hari ini kita berbagi bersama-sama dan biar semuanya ini menjadi berkat. Kalau menceritakan mengenai masa kecil saya tuh kalau mau dibilang tuh madesu. Masa depan suram gitu ya. Masa depan suram. Mengapa Pak? Karena saya dibesarkan oleh single parent. Oh, single parent waktu yang ada mama. Hanya mama ya. Hanya mama aja. Jadi saya itu 10 dari 10 bersaudara. Oh, Bapak anak ke-10 dari 10 bersaudara. Anak bungsu dong ya. Anak bungsu. Iya. Dan hidupnya itu nggak keteraturan lah waktu dulu ya. Tapi saya mau kasih tahu dulu bahwa saya meninggal sama papa saya itu waktu saya itu masih baby. Oh, jadi Papa nggak mengenal juga ya? Kenal. Dia tuh jadi saya umur 9 bulan papa saya meninggal. Oh iya, tapi maksudnya kan belum tahu lah ya 9 bulan. Ya, sayanya belum kenal sama papa saya. Belum kenal ya. Ya, jadi tumbuh besar ya, di seorang ibu. Sementara kakak-kakak saya juga masih kecil-kecil. Oh, gitu. Iya. Menangani ada kurang lebih sekitar 6 orang, 7 orang yang masih tumbuh remaja begitu kan. Jadi kalau mau dibilang sih kalau orang Tangerang bilang mah hidupnya belangsak. Oh, iya. Oh, Bapak ini ya dari Tangerang ya? Saya orang Tangerang. Oh, iya. Ya, jadi kita tumbuhnya juga nggak bisa benar-benar jadi fatherless ya Pak. Iya. Jadi nggak kenal orang figur tua. Ayah Ya juga. Akhirnya mama saya itu dia untung aja dia pintar bikin kue. Oh. Dia bikin kue subuh-subuh dia udah bangun bikin kue. Nah sementara tuh saya tuh di pangku. Jadi tidur di pangkuan. Nah setelah itu udah mulai umur kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah karena kan papa saya meninggal tapi dengan cara Kristen. Karena saya punya udah kenal Tuhan. Oh dulu waktu Bapak lahir Papa dan Mama belum Kristen? Belum Kristen. Oh, tapi waktu Papa meninggal, ibadahnya cara Kristen. Cara Kristen. Oh, karena iya, karena adik Papa ya, itu ya. Kakak. Oh, kakak Papa ya. Iya. Jadi
cara Kristen apa semua ya. Jadi pada saat udah seperti itu, ya kita tuh kontrak Pak di Tanjung Priok Pak. Oh. Cuman ada sepetak 2 petak lah begitu kan. Jadi benar-benar memang nggak sewajarnya. Nah satu sisi anak-anaknya udah mulai besar, jalan masing-masing. Iya. Jadi kami tuh 10 saudara, 10 sama saya, 4 laki-laki sama saya 6 perempuan. Oh. Nah, kakak saya yang laki-laki semuanya nih nggak di Kristen. Oh. Ya, jadi di seberang. Iya. Ya, karena udah pergaulan, udah kayak gimana. Jadi saya sendiri yang Kristen. Nah, di situ ya dalam masa pertumbuhan mulai beranjak umur 5-6 tahun, mama saya itu udah mulai ke gereja, Pak. Karena apa, Pak? Mulai ke gereja? Ya mungkin karena kesepian juga kali ya. Ya. Jadi nggak ada yang ngajak juga, nggak ada yang ngajak dia. Nggak ada yang ngajak, inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri karena kan waktu proses penguburan, terus ada 3 harinya itu secara Kristen ya. Jadi pada saat seperti itu ya dia coba dia ke gereja gitu kan. Waktu itu rumah kami di Koja. Oh iya, Jakarta Utara ya. Iya. Sementara di gerejanya tuh di Jalan Gadang, GPD Jalan Gadang. Jalan Gadang itu di Tanjung Priok juga. Oh, di Tanjung Priok juga. Jadi kalau itu kan dia jalan gitu kan. Nah waktu itu mama saya masih ngerokok. Oh. Iya. Jadi kalau ke gereja tuh dia ngantongin rokok karena untuk persiapan dia malam. Iya. Kalau pagi bangun supaya dia nggak ngantuk, dia ngerokok, bikin kue apa semua gitu kan. Iya. Nah dengan berjalannya waktu, ya di situ udah mulai kayak nggak mungkin lagi nih untuk bertahan dia dagang gitu kan. Ada satu dorongan yang membuat dia tuh lebih aktif lagi di gereja. Ada satu suara, pergi ke gereja, pergi ke gereja. Dia bilang suara audible itu yang ingetin dia. Akhirnya kami tinggal di gereja, Pak. Jadi saya benar-benar audible yang terdengar ya. Terdengar. Jadi pergi ke gereja, pergi ke gereja. Akhirnya dia pergi ke gereja. Dia ngomong sama Bapak Gembala saya waktu itu. Karena waktu itu kan kalau dulu kan karena kebanyakan kan Manado ya gembala gitu ya GPD. Wah, panggilnya Brur. Brur, boleh nggak saya bantu-bantu di gereja gitu kan? Oh boleh. Karena saya bisa masak, bisa apa gitu. Mama saya jago kalau masak, Pak. Iya. Udah pertama dia bantu-bantu masak apa semua. Akhirnya kita pindah tuh. Saya tidur di gereja. Jadi sama mama ya. Sama mama. Ya sementara yang saudara-saudara lain dititipin ke saudara-saudaranya, Pak. Gitu kan. Waktu itu Bapak umur sekitar? Umur 6 tahun. 6 tahun ya. Ya, udah mulai 6 tahun. Iya. Nah, dari situ saya percaya sekali dengan urapan, Pak. Saya percaya sekali karena tiap kali saya sakit masih kecil itu mama saya bawa ke Bapak Gembala saya. Karena kalau itu kan saya kalau pagi atau misalnya udah itu kan main apa semua, jadi Bapak rohani saya tuh lihat, si Yongham apa gimana gitu. Dia selalu tanya. Nah, satu waktu ditanya saya, mana si Yongham? Sakit, Bro. Udah berapa lama? Baru kemarin gitu ya. Panggil dia. Nah, didoain, nggak dibawa ke dokter. Didoain dalam nama Yesus. Sembuh sakit penyakit. Terus di satu yang kalimat yang saya nggak lupa yang mama saya cerita, kalau udah besar jadi seperti kayak papa. Jadi pendeta maksudnya. Jadi pendeta. Nah itu udah dinubuatkan. Iya, jadi saya tuh selalu kalau itu teringat gitu kan. Iya, saya rupanya dari kecil tuh udah diperkatakan sedemikian. Iya. Jadi saya lepas udah mulai kelas masuk sekolah. Masuk sekolah juga yang naikin bukannya guru, Pak Denny. Yang naikin itu mama rohani saya. Karena yang punya sekolah itu dia. Maksudnya naik kelas? Naik kelas. Dari TK gitu kan. Kalau udah pada bagi rapot, mana si Yongham? Gitu kan. Oh ini sus. Mama saya kasih tahu. Ayo sini, ikut mama. Mana rapotmu? Nggak tahu gitu kan. Langsung ke gurunya dia. Mana rapotnya Yongham? Dikasih ini.
Nah, kamu pindah ya, naik ke sini ya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu yang naikin mama rohani saya. Oh, iya. Jadi bukannya guru. Iya. Jadi cuman dia ambil rapot, udah ini rapotmu, ini buku, ini apa semua. Iya. Oh. Jadi begitu, Pak. Nah, sampai saya tuh akhirnya dia udah mulai gereja bertumbuh luar biasa. Nah, waktu itu ada namanya itu compassion. Jadi compassion itu yang memfasilitasi orang-orang yang nggak mampu dengan orang tua asuh. Jadi melalui gereja dikasih, kalau sekarang tuh istilah itu sponsor. Iya. Nah, dari situ Sebagai sponsor Compassion ini. ya, jadi dibiayain sama Compassion, yayasan dari Amerika, Indonesia. Nah, setelah saya udah kelas 3, saya ada dibantu lagi oleh Yayasan Pelita Kasih Iya. dari Gereja Katolik. Oh. Nah, itu yang memberikan pendidikan saya sampai di SMA. Oh. Begitu. Makanya perjalanan kehidupan saya itu, saya pikir menderita ya, Pak. Iya. Tapi di situ kalau saya kilas balik, Tuhan itu luar biasa. Iya. Jadi Bapak waktu itu sekolah di sekolah Katolik? Sekolah Kristen. Oh, sekolah Kristen? Iya, karena gereja punya sekolah. Oh, gereja punya sekolah sampai SMA ya? Enggak, SMA saya tuh karena kan dulu sistemnya sistem rayon, Pak. Kalau yang nilainya baik bisa dapet di negeri. Oh, begitu. Iya. Jadi pas nilai saya baik, saya Bapak bisa negeri. pilih negeri gitu kan, mau negeri favorit apa, saya dapat. Iya. Nah, setelah itu ya saya cuma satu, untuk memperbaiki kualitas hidup, cuma satu, pendidikan. Iya, betul. Nggak ada yang lain. Ya kan, jadi sementara kakak-kakak saya kan nggak ada yang punya pendidikan Iya. tinggi. Paling tinggi satu cuma sampai di SAA, Sekolah Asisten Apoteker. Akhirnya udah, saya bilang saya mesti sekolah. Iya. Apapun keadaannya, saya udah nggak mau tahu. Oh. Karena cuma satu yang saya tahu, saya punya Tuhan Yesus. Iya. Itu doang. Nah, jadi dengan punya satu tekad, punya mimpi, tapi nggak didukung dengan keadaan. Iya. Pusing juga, Pak. Iya. Mau ini susah, mau Iya. itu susah. Tapi itu, Iya. saya dulu tuh rajin doa subuh. Iya. Oh. Kalau itu kan doa semalam suntuk. Iya. Kalau dulu Zaman masih dulu kan, banyak ya. Iya, doa semalam suntuk. Jadi doa ada tiap hari Jumat dari jam 10 sampai jam subuh 4, lah ya. gitu kan. Jadi selalu saya rajin begitu kan. Iya. Jadi kalau lagi nggak bisa apa-apa, mau ini susah, mau itu susah, bahkan mau makan juga susah. Sebenarnya saya bilang, Tuhan, hidup ini kok begini amat ya. Iya, Waktu itu masih kecil udah mikir gitu kan. Yang lebih, saya bilang yang lebih tragis, waktu saya tuh, saya ingat waktu saya kelas 6 SD, Pak. Kelas 6 SD, saya keadaan lagi benar-benar sepertinya tuh hati saya tuh sedih sekali ya. Saya pergi ke kuburan bapak saya. Oh, untuk? Hanya untuk ngomel di kuburan. Oh. Jadi saya datang ke kuburan, saya sembari nangis, saya bilang, Papa, saya bilang, enak aja. Iya. Saya lahir terus kamu mati, tinggalin saya. Oh. Nah, habis itu saya bilang, Marah sekarang ya udah papa ya jadinya ya. iya. Coba kalau saya dilahirin jadi anak pertama, Iya. saya akan urus semua tuh orang-orang itu. Saya bilang kakak-kakak saya bilang. Sekarang saya begini menderita, saya bilang, udah nangis semua di situ kan. Akhirnya saya pulang lega gitu kan, Iya. mencurahkan emosinya. Jadi udah gitu. Nah, berjalan dengan waktu, Pak. Apa yang saya perkatakan di kuburan itu terjadi, Pak. Saya seperti anak paling besar. Oh, contohnya Pak? Contohnya, kalau ada apa-apa masalah, kakak-kakak saya Nanya ke Bapak. panggil saya, Oh. panggil si Ong Ham. Dia bilang, udah datang gitu kan. Saya bilang, kenapa? Ini ada masalah ini begini. Saya bilang, kamu, saya bilang, kakak, saya ngomongin gua lu, Pak. Gua nih yang paling bungsu. Saya bilang, gua yang paling bungsu. Harusnya lu mikir, saya bilang. Jadi ini kenapa begini? Ya akhirnya saya beresin. Nah, akhirnya selalu begitu. Ada masalah panggil, ada masalah panggil. Nah, itulah
Dan saya tidak pernah takut punya cita-cita tinggi, Pak. Oh, iya. Walaupun keadaan tidak mau saat itu ya, Iya. rasanya tidak mendukung ya. Udah nggak ngedukung banget, iya, iya. gitu kan. Cuma saya nggak takut untuk Iya. mimpi. Gue mesti sekolah, Iya. gitu. Jadi waktu udah lulus SMA, saya pikir kan mau sekolah kedinasan apa Iya. semua nggak pada diterima gitu kan. Karena tiga huruf Iya. sama saya, susah. Iya, iya. Nah, ya, satu sisi akhirnya udah saya masuk sekolah swasta. Waktu itu masih murah sekali Pak masuk Pak. Cuman 400.000, 450.000 Oh. uang masuk. Nggak ada uang. Oh. Sampai saya bilang ke kakak saya bilang, tolong deh pinjemin gua. Gua kelar, gua ganti. Jadi saya bisa masuk kuliah, saya pinjam sama kakak saya. Bener, kelar saya ganti. Pak. Oh. Satu lagi anak kakak saya nomor 2, malah saya sekolahin ke sekolah Alkitab Oh. di Beji Batu Malang. Iya, iya. Dia jadi hamba Tuhan. Iya. Ya, tapi dia udah meninggal beberapa tahun lalu. Oh. Seperti itu. Jadi saya mendorong diri saya, ya walaupun termasuk hidupnya ugal-ugalan lah. Kalau saya pikir, mau lepas SMA itu kan lagi sembari kuliah, gimana jadi kenek. Ya, udah jadi kenek. Serabutan lah ya. Ya, udah jadi kenek, jadi tukang cuci gelas, akhirnya jadi bartender. Iya, iya. Begitu, Pak. Nah, kemudian Pak, di titik mana Bapak mengenal Tuhan secara benar waktu itu, Pak? Sebenarnya saya tuh udah pernah alami baptisan Roh Kudus itu sejak umur sekitar 13 tahun, Pak. Oh, itu sekitar SMP waktu itu ya? Itu jadi waktu ada satu ibadah umum, altar call. Altar call kebetulan itu hamba Tuhannya itu, saya masih ingat namanya kalau nggak salah Pendeta Harvey ya. Dia itu direktur sekolah Alkitab Air Madidi atau apa saya lupa. Iya. Nah, dia khotbah. Jadi pada saat dia khotbah, waduh, itu memang hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya rasakan. Jadi pada saat dia sudah suruh altar call maju, nah, kalau sekarang itu kan orang pendeta tumpang tangan kadang-kadang pakai acara dorong, Iya, baru iya. tumbang. Ini enggak, sebelum tangannya itu turun ke kepala saya, itu saya udah jatuh. Bang. Oh. Jadi saya di dalam penglihatan roh itu seakan-akan di belakang itu seperti ada sosok tinggi putih yang pegang kepala saya. Oh. Itu saya sampai pada saat selesai ibadah, saya masih jongkok di pojokan gereja. Oh. Nangis terus. Ya, itu umur 13 tahun ya? 13 tahun. Jadi setelah itu sampai saya itu ayo ini udah selesai nih. Sepanjang jalan pulang tuh nangis. No. Karena apa? Urapan itu? Urapan itu saya rasakan di hati saya ini ada sesuatu yang luar biasa, nggak ternilai. Iya. Oh. Itu saya nggak bisa diceritakan secara detail gitu. Tapi saya merasakan bahwa damai sekali. Beban itu sepertinya nggak ada. Iya. Nah itu yang saya rasakan pertama. Oh. Nah selanjutnya Pak, maksudnya perjalanan iman Bapak ya? Iya. Ugal-ugalan Pak. Oh malah ugal-ugalan. Ntar terima ya. Itu pas udah lepas SMP saya masih aktif apa semua. Jadi pas kuliah kadang-kadang on off lah. Kadang ke gereja, kadang enggak gitu kan. Jarang pulang. Seperti itu. Nah, tapi tetap itu kasih anugerah Tuhan. Nah, titik baliknya di mana itu, Pak? Titik baliknya itu pada saat saya udah kerja, Pak. Oh. Udah kerja. Jadi Bapak selesai kuliah, kerja. Kerja, karena itu pun saya minta sama Tuhan. Oh. Jadi kerja waktu itu fasilitasnya cuman pakai koran. Oh iya, sebagai zaman bahan dulu informasi. ya. Belum ada internet. Ya, jadi bikin surat lamaran kemana. Waktu itu saya masih jadi bartender. Oh. Jadi bartender, terus saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi bartender. Umur saya udah 23, saya bilang. Saya mau kerja serius. Tuhan kasih saya kerjaan. Ngelamar. Nggak ada satu juga yang dipanggil, Pak. Sampai satu koran
Dulu warna pos kota. Iya. Kalau sekarang kan koran yang kriminal tuh kan. Iya. Jadi udah pada saat itu saya bilang cobalah ini ya. Cuk kecil itu Iya. dia punya iklan. Kolom baris itu ya, Iya. iklan baris. Kecil sebagai kepala bagian gudang saya coba bikin. Akhirnya dipanggil saya. Oh. Jadi teman saya juga, teman youth saya juga bantu saya untuk kerja di perusahaannya dia, buat dia kerja. Terus akhirnya saya dapat panggilan tuh 2. Oh. Saya harus pilih kan. Yang satu ini sama-sama perusahaan ini perusahaan besar nih, dua-dua. Yang satu ini begini juga. Lagi tidur pagi-pagi saya kan mesti bangun kalau di Tanjung Priok mesti ambil air tuh Pak untuk mandi, untuk ya, taruh di susah air ya. Ya. Jadi habis itu saya jam 9 lagi tidur, cici saya datang. Gimana? Kerjanya lu tidur aja katanya. Saya bilang tidur gimana? Orang baru mau tidur ini tadi dari jam 4 subuh. Gitu kan. Akhirnya udah. Yang kerjaan gimana panggilan itu? Udah yang di satu aja itu, yang terakhir lo yang dipanggil lo gitu kan. Iya. Oh ya udah. Yang teman saya putuskan nggak di situ. Iya. Akhirnya udah kerja. Iya. Nah di situ saya aktif. Aktif kembali apa semua sampai saya jadi ketua youth. Waktu itu ya mengorganisir teman-teman semua di gereja. Mulai juga kita kunjungan kalau Ini masih ke gereja yang lama itu Pak? gereja lama Masih ya? belum pindah di ya? Tangerang. Jadi masih di Tanjung Priok. Iya. Nah dari situ titik balik saya mulai terus. Tapi tetap Tuhan itu nomor 1. Iya. Bandel. Oh. Tuhan itu nomor 1. Iya. Nggak boleh dilupain. Oh. Kayak begitu. Iya. Jadi itu udah tertanam Pak. Iya. Udah tertanam. Jadi mulai terus sampai masuk di dalam rumah tangga. Oh. Itu. Ke keluarga. Iya. Masuk rumah tangga juga begitu. Datang udah banyak ya, yang ngono dipacarin, ini dipacarin, itu dipacarin. Sampai kakak saya bilang, gua kasih tau Oma lu, katanya mama rohani saya. Lu mesti pilih cepetan, katanya. Jadi sebelum saya pergi ketemu sama mama rohani saya putusin dulu. Saya bukan yang Kristen, saya pacarin bukan yang Kristen karena saya pikir gue mesti menangin nih. Iya. Gitu kan. Gue mesti menangin karena kakak-kakak gue nih udah pada begitu. Kelihatan tujuannya mulia ya. Iya. Kemudian Pak, Iya. nah berlanjut tuh sampai pilih. Akhirnya udah saya udah putus gitu kan. Saya ngadep sama mama rohani saya, "Ma, apa kabar, Ma?" "Ngana," katanya. Saya dengar ngana begini, dia ngomong pakai bahasa Manado kan. "Udah, Ma, udah enggak. Awas ya, kayak di gereja nggak ada perempuan-perempuan cantik," dia bilang. "Banyak itu nanti Mama kenalin." "Udah, Ma, nggak usah, Ma." Gitu. Akhirnya udah. Nah, ketemu nih saya nih kalau pulang itu kan pulang kerja kan saya selalu ada teman dari TK, SD, SMP. Lewat depan rumahnya. Satu waktu di malam minggu tuh saya main karena ponakan sepupu dia temen youth saya. Oh, main ke rumahnya Helen gitu kan, istri saya namanya Helen. Gitu kan. Oh iya udah main. Terus saya bilang, malam minggu lu nggak ada yang ngapelin, saya bilang. Udah, bulan 7 kita merit. Wah, waktu itu bulan? Waktu itu Januari, Pak. Wah, kayak setengah tahun. Bulan 7 kita merit. Lu ngaco, lu ngomong. Enggak, gue serius, saya bilang. Jadi akhirnya bulan 7 saya juga udah siap-siap semuanya gitu kan. Nah, waktu bulan 7 tuh dia kena sakit tipes. Tipes. Jadi dia tuh dirawat di rumah sakit. Akhirnya kita mundur, atur schedule apa semua. Akhirnya di November tahun 1992. Kami berumah tangga. Iya. Gitu. Nah, kemudian perjalanan iman Bapak bagaimana Pak setelah menikah ini? Ya menikah ya ada dinamikanya lah tetap ya. Pengenalan akan Tuhan itu
begitu indah saya bilang. Mertua saya memang Kristen, apalagi sebelumnya dia tuh penatua jemaat di gereja, saya bilang ya gereja tradisional lah gitu kan, gereja daerah, begitu kan. Orangnya keras, ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau bicara Alkitab, bicara apa, saya udah tahu duluan. Sebelum kamu saya udah belajar Alkitab. Jadi saya bilang sama istri saya, si papa itu jangan diajak debat. Kasih teladan. Kita kasih teladan sama dia. Makan kita doa, apa semua kita doa sama-sama, gitu kan. Mau tidur kita doa, apa semua kita bawa di dalam doa juga. Jadi saya bilang, saya ini di keluarga istri saya itu mengkristenkan orang Kristen. Iya, jadi akhirnya dia kan yang tadinya bagaimana ya Manado pasti Pak, dia tuh ada jimat-jimat gitu kan. Ada opo-opo apa semua. Akhirnya pada saat dia udah pelepasan, udah apa, akhirnya dia tuh mau dibaptis Pak. Tadi waktu kami tuh mau merit, istri saya mau dibaptis, karena saya bilang kita ini pemberkatan di gereja, kamu baptis. Saya nggak mau pemberkatan di gereja kamu, saya bilang. Akhirnya dia waktu itu dia tanya papanya kan, kamu kan udah dibaptis, kenapa mesti dibaptis lagi? Kebetulan mama rohani saya sama satu daerah sama papa mertua saya. Jadi bisa jelaskan. Jelaskan gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya udahlah jadilah. Nah seperti itu, jadi kita memberikan teladan, walaupun kita sebagai anak, memberikan contoh kepada orang tua supaya hidup yang benar tuh seperti ini loh. Ya, kita tuh nggak serta merta bahwa kehidupan kekristenan itu kita bisa semua maunya. Udah selamat, udah terus semua maunya, nggak bisa. Saya bilang. Kita harus jalani step by step di dalam hidup ini supaya kehidupan kita terarah, nama Tuhan yang penting itu dimuliakan. Gitu. Karena kalau misalnya juga kita hanya seperti orang kelihatannya baik, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan karakter Kristus, itu yang menjadi cemooh jadi bagi orang lain. Itu akhirnya ya, puji Tuhan, akhirnya semua ipar-ipar saya juga akhirnya mereka dibaptis. Puji Tuhan. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian Bapak sekarang melayani di tim doa syafaat Pak ya, pendoa syafaat ya. Iya. Bagaimana ceritanya itu Pak? Iya, saya itu tahun 2009. 2009 itu saya itu diminta untuk menjadi koordinator ibadah raya di Ranting, Pak. Sebelumnya saya wakil gembala di Regensi 1. Nah, pada saat saya diminta untuk ambil bagian dalam pengembalaan, nah di situ saya ada mengembalakan itu kurang lebih sekitar 11 tahun. Terakhir tahun 2021 lah. 2021 saya kembalikan ke induk, ke rayon. Itu kan saya bilang, ini saya mundur di tim pengembalaan. Jadi biar saya jadi biasa aja lah, gitu kan. Tapi gembala Modern Land, ya dengan segala hormat saya sebut namanya Pak Peter Faraknimela, minta saya itu untuk menjadi tim doa di Modern Land. Gitu. Dari mulai situ ya Pak ya, panggil. Jadi Pak Yongham jangan kemana-mana, udah di sini aja. Ya melalui Bu Christine dia bilang sama saya begitu. Jadi ya saya dengar-dengaran. Karena saya berprinsip di dalam pelayanan itu jabatan, status itu bukan menjadi satu tolok ukur untuk melayani. Betul. Tapi bagaimana kerelaan hati kita itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang, saya cinta Tuhan Yesus, saya bukan cinta pekerjaan. Kalau saya cinta Tuhan Yesus, saya udah pasti cinta pekerjaannya. Tapi kalau saya cinta pekerjaannya, belum tentu saya cinta Yesus. Betul. Itu. Jadi itu yang menjadi prinsip saya di dalam saya melayani. Gitu Pak Denny. Iya. Nah, Bapak kan menjadi pendoa syafaat nih Pak. Berarti kan menjadi pendoa syafaat itu Bapak
membawa beban orang lain untuk didoakan, ya kan Pak? Pendoa syafaat kan mendoakan orang lain, mendoakan bangsa, mendoakan apa. Nah, bagaimana Bapak menjaga api Bapak itu tetap menyala, Pak? Api doa itu, kan itu mendoakan orang lain kan, bukan mendoakan diri kita ya. Banyak ya kan mendoakan orang. Bagaimana Pak? Ini pertanyaan sulit nih Pak. Iya. Ya pertama memang untuk menjaga api itu kita mesti terhubung terus Pak. Terhubung terus ya. Ya terhubung terus dalam arti kata begini. Saya kalau lagi duduk sendiri, kadang-kadang saya ditegur sama istri saya. Kamu ngapain ngelamun? Saya bilang, saya nggak ngelamun. Saya sedang menyembah. Di mobil. Di mobil itu kalau lagi sendiri Pak bawa mobil. Itu kadang-kadang tuh air mata nangis sesegukan gak karu-karuan. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan tuh lagi bawa mobil lagi. Jadi saya menjaga selalu ya dengan berbahasa roh. Gitu kan. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ungkapin. Ada hal-hal yang nggak bisa kita mau gimana lagi nih. Kita udah nggak punya apa-apa. Udah bahasa roh sendirian aja udah. Begitu. Nah, dari situ memang kadang-kadang iblis selalu kan bisik-bisik, ya kan. Itu mana kamu udah begini, orang lain diberkati. Ini begini, kamu lihat, kamu mana? Iya. Itu kan. Saya bilang, iblis, dengar ya saya bilang. Saya diberkati atau tidak diberkati, Tuhan itu menjadi kemuliaan bagi saya. Gitu. Iya. Nah di situ Pak, itu seperti ada kayak beban yang lock. Begitu. Iya. Apalagi kalau baca Habakuk 3 ayat 17. Walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur nggak ada hasilnya, kambing domba nggak ada di kandang, tapi aku ingin beria-ria di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya itu semangat lagi Pak. Tetap ya, api itu tetap menyala ya. Jadi saya selalu mengingatkan istri saya juga, kamu baca itu. Jadi jangan sampai kita tuh baca Alkitab tiap hari, tapi kita nggak praktekin. Iya. Karena prinsip saya, kalau kamu mau bikin kue, buka resep, baca resep, betul. Kamu praktekin, jadi bolu. Ayat-ayat di Alkitab, kalau kita tidak praktekkan, tetap aja di kalimat. Betul. Tapi kalau kita praktekkan, itu menjadi rema di dalam hati kita, dan itu yang membuat kita tuh kuat. Iya. Nah, dari situ kita belajar gitu Pak. Tetap kita mau belajar. Itu untuk menjaga api itu memang nggak mudah. Iya. Ya, menghadapi keadaan yang kita doakan sepertinya tidak terjawab. Iya. Ya. Tapi satu hal kalau kita katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Iya. Tidak ada tawar-tawaran. Dan itu yang membuat gairah. Karena banyak Pak, ya kan teman-teman, waduh kok ini kita pelayanan gini, boring, kita perlu healing. Saya bilang ngapain healing? Saya bilang, ya dengan kita berdiam diri di hadapan Tuhan, itu ada kekuatan baru yang kita terima. Betul, iya. Dan kadang-kadang kan menjadi pendoa syafaat kan, pelayanan pendoa syafaat itu kan nggak terlihat orang Pak. Betul. Padahal orang kelihatannya banyak yang mau tampil kan. Nah, terus ada pengalaman menarik nggak Pak selama melayani jadi tim pendoa syafaat ini Pak? Pengalaman menarik sih belum ada sih Pak. Tapi memang saya tuh orang itu nggak terlalu suka tampil di depan. Oh iya. Gitu. Kalau nggak ditugasin, nggak. Gitu kan. Jadi saya tuh pengennya, udahlah apa sih yang lu mau kasih lihat? Ada langit di atas langit. Iya. Itu kan. Yang penting di situ kita itu berdampak di dalam hidup kita. Iya, betul. Daripada kita petenteng di luar, berdiri di atas podium, tetapi omongan kita nggak bisa dipegang, nggak bisa kita praktekkan omongan kita. Jadi orang lihat, ya begitu doang. Iya. Itu yang saya takut Pak. Betul.
Jadi lebih baik kita ngumpet, SOS terus sama Tuhan. Iya. Begitu, kirim sinyal terus. Iya. Supaya kita tuh memberikan juga semangat kepada yang sedang patah. Iya. Betul. Begitu. Luar biasa. Pak Dede. Nah Pak, sekarang bicara masalah bisnis sedikit nih Pak Ya, ya. Kan ya, Bapak ya. juga sekarang udah mulai ada bisnis lah ya. Ya. Nah, bagaimana Pak ketika kita bisnis, terus kita menjalankan bisnis kita dengan cara-cara iman Kristiani Pak, menurut Bapak? Apa yang harus kita lakukan gitu loh. Kan kadang-kadang bisnis ini ya, dalam tanda petik kan suka mengajak kita agak melenceng gitu loh Pak. Tapi bagaimana kita tetap menjaga bisnis yang kita jalankan ini sesuai dengan iman kita, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Bisnis itu kan Pak Denny, pertama tuh kita itu kan mesti ada rasa saling percaya, Betul. ya kan. Nah, bagaimana kita menjaga hubungan dulu satu dengan yang lain. Memang waktu pertama-tama kita dengan customer, itu kan kita banyak kalau kita mau sebagai sales kan kita kita promosi ini begini. Tapi kalau pada saat ada masalah, kita pasti ngeles. Iya. Oh itu harusnya begini, bukan begitu. Itu bukan punya saya, bukan. Iya. Kalau saya berani rugi, No, gitu. Iya. dalam arti kata, saya bilang sama customer saya, kalau ada yang robek, saya punya plastik, kasih tahu, kumpulin, saya ganti dengan yang baru. Iya, iya. Itu. Jadi kita tuh, karena memang saya dari awal hidup itu dari kecil itu sudah ditanamkan kejujuran, Iya. Heeh. itu yang saya pakai di dalam dunia usaha. Oh, Bapak tetap melakukan nilai-nilai kejujuran itu ya. Iya. Terus melayani customer juga dan sepenuh hati itu kan, Iya. mau mengganti itu. Iya. Nah itu yang Bapak terapkan ya. Iya. Karena jujur itu pahit, Pak. Betul. Jujur itu Iya, pahit. iya, iya. Ya kan kita ngomong apa adanya, kadang-kadang mereka masih lu mah cuma ngomong doang. Iya, iya, iya. Padahal kita ngomong apa adanya itu. Iya, iya. Iya kan. Makanya semuanya itu kan dari omongan itu bagaimana kita membuktikan sehingga itu menjadi nyata gitu kan. Oh iya, omongan dia bisa dipegang. Betul, betul. Begitu. Iya. Nah, dari hal-hal yang sepele lah Pak, kalau saya itu melakukannya di dalam dunia usaha. Bahkan waktu ada 2 tahun lalu teman saya di Batam, dia bilang, Pak Yongham, coba kamu bikin proposal deh sama saya. Nanti kalau misalnya itu buka aja pabrik. Saya bilang, waduh Pak, itu nggak gampang, duitnya juga gede. Saya bilang, udah kamu bikin aja proposal. Saya bilang, saya nggak mau Pak. Saya bilang, jadi saya mau itu dari kecil, saya rintis, sampai memang itu memang udah waktunya dia tuh untuk kita memiliki pabrik atau kita expand gitu. Saya ngomong sama teman saya begitu. Jadi saya bilang, Pak, terima kasih untuk tawarannya. Saya bukannya nggak mau jadi maju, Iya. tapi kalau misalnya belum apa-apa saya udah merasa besar, Iya. nanti saya besar kepala. Iya. Itu lebih baik saya merintis pelan-pelan, jadi saya bisa mengembangkan usaha. Dan satu yang saya pegang, saya bilang, saya mesti pegang pasar dulu, Oh. karena itu penting. Iya, iya. Kalau buka pabrik kita nggak pegang pasar, Iya, repot. mau dijual kemana produknya? Begitu Iya, Pak. iya. Jadi nilai daripada bisnis yang paling utama itu ya kita terbuka kejujuran. Oh, iya, iya. Itu penting sekali. No. Iya, emang harus gitu ya Pak ya. Iya. Nah, pernah nggak mengalami saat-saat sulit Pak dalam berbisnis? Ya sebenarnya sekarang inilah. Saat-saat ini ya, kondisinya ya, Iya. menentu nih ya. Tapi saya nggak takut Pak. Oh, iya. Kembali lagi ke Alkitab. Tuhan udah janji. Segala sesuatunya dia jamin. Iya. Apalagi yang mesti ditakutin. Iya. Saya bilang sama teman saya beberapa hari yang lalu. Orang lain yang tidak kenal Tuhan, boleh dia pusing. Iya. Iya. Boleh dia panik. Boleh dia bersungut-sungut. Tapi kita orang yang udah kenal sama Tuhan, Tuhan pelihara. Seperti bangsa Israel pada saat dia ada di Mesir. Iya. Sebelum dia menjadi satu suku bangsa yang besar, Tuhan tempatkan dia di Goshen. Iya. Tuhan kasih semua fasilitas. Iya. Pada saat bencana kutuk itu turun, Israel di Goshen terpelihara sempurna. Saya bilang,
Kita seperti itu. Cuman mindset kita, Pak. Iya. Kita tuh belum apa-apa udah ditakutin. Wah, ini kondisi seperti ini. Iya. Wow, sembako kayak kemarin itu. Udah pada ada beberapa orang yang, Pak Yongam, boy lu udah beli sembako belum? Sembako untuk apa? Ini kan sekarang ini lagi krisis loh katanya. Saya udah siapin itu beras berapa karung gitu kan. Saya bilang, loh, kenapa mesti gitu? Kita punya Tuhan pelihara. Orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan boleh dialami seperti itu. Tapi kita anak Tuhan terpelihara sempurna. Amin. Nggak usah khawatir, saya bilang. Boleh gunjang-ganjing, boleh pusing, tapi Tuhan tahu apa yang terkandung di hati kita. Pembelaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Wah, iya, luar biasa. Ya Pak, ini pesan-pesan Bapak nih Pak, buat para penonton ya, yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, apapun pergumulan mereka Pak, pekerjaan, pelayanan, ekonomi, keluarga, sekolah atau apapun, apa yang ingin Bapak sampaikan buat para penonton kita Pak? Ya, untuk saudara-saudara semua, andalkan Tuhan. Nggak ada yang bisa daripada Yesus Kristus itu yang kita pegang. Janjinya itu ya dan amin. Seperti di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita andelin Tuhan, mungkin kita bilang, aduh, pengharapan itu mungkin udah nggak mau gimana lagi. Tapi di situ Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Makanya saya bilang, saya tidak pernah takut untuk bermimpi menjadi besar. Iya. Karena beberapa dulu jemaat yang saya gembalakan itu rata-rata mereka itu pekerja pabrik, hanya buruh. Tapi saya bilang, percaya sama Tuhan Yesus. Jangan kepala tanggung kalau hidup itu. Kita baca Alkitab, kita praktekin. Saya bilang, anak-anak mesti kuliah. Saya bilang, ada satu pendoa kami Pak. Dia memang percaya banget gitu kan. Dia hanya sebagai tukang jahit di garment. Gitu kan. Tapi dia bisa menyekolahkan anaknya di salah satu universitas, saya bilang universitas yang bagus di Cikarang. Dia sana. Sekarang mungkin udah kelar kali itu dia. Dia lihat Tuhan itu akan buka jalan. Jadi pada saat kita kan udah ada lagunya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Itulah yang kita praktekin Pak. Jadi untuk yang lagi pusing sekarang ini, lagi dibilang lagi stres karena keadaan, mungkin juga yang hatinya juga lagi gundah gulana, mungkin juga yang lagi baru diputusin cowoknya atau ceweknya, andalin Tuhan Yesus. Saya nggak ada lawan. Luar biasa Pak. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Ayat favorit dari Pak Yongham apa Pak? Itu dia. Itu Yeremia ya. Kita baca sekali lagi Pak ya. Siap. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Dahsyat Tuhan kita Pak. Nah, terima kasih Pak Yongham untuk kesaksiannya, ceritanya Pak yang menginspirasi banyak penonton. Sebelum kita akhiri Pak, mohon kesediaan Bapak untuk berdoa bagi para penonton kita. Baik. Kita satu di dalam doa. Kasih setia anugerah-Mu besar Tuhan. Bapa yang kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub.
Engkau yang menjadi andalan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Mungkin di luar sana ada pemirsa yang mengalami masalah, yang mengalami tekanan, yang mengalami keadaan-keadaan hidup yang sulit, bahkan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mungkin juga mereka ada yang dalam sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah, alam semesta, langit dan bumi Engkau ciptakan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau Allah penyembuh, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Apapun Tuhan hari-hari ini, mungkin ekonomi orang katakan tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatunya baik adanya. Amin. Karena Engkau Tuhan yang menjadikan semuanya baik. Seperti Tuhan memberikan perlindungan bagi bangsa Israel di tanah Mesir, ditempatkan di tanah Goshen. Tuhan, segala sesuatunya Tuhan fasilitasi, segala sesuatunya Tuhan adakan, Tuhan sediakan. Dan itu biar menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bagi semua pemirsa Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Engkau tuntun mereka, Engkau ubah paradigma di dalam pikiran mereka, bahwa mengandalkan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Mengandalkan Yesus tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti jadi. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini, dan biar kami semua boleh terus mendapatkan perkenanan daripada-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Denny dan Ibu Yuli. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam melayani Tuhan melalui multimedia, Tuhan pakai. Tuhan semuanya cukupkan, Tuhan adakan, Tuhan sediakan. Dan tanda-tanda heran mujizat terjadi melalui podcast ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan keajaiban, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, terima Pak Denny, kasih. terima kasih Pak. Ya sudah hadir. Ya, terima kasih Pak. Para sahabat menembus waktu, kita sudah mendengar cerita dari Pak Yongham tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa, bagaimana Tuhan sudah bawa Pak Yongham untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, menjadi tim dari pendoa syafaat. Dan kita juga bisa belajar bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan akan pakai kehidupan kita. Saya Denny Widya CBC, mohon pamit, undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom. Halo para sahabat menembus waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Gading Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.